Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Anita dalam pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa saja ya? Seperti biasa kita akan belajar di kelas 4. Materinya adalah matematika, yaitu setelah kemarin anak-anak membandingkan pecahan, kita sekarang akan mengurutkan pecahan. Yang kedua tentang bahasa Jawa, yaitu tentang unggah-ungguh basa. Lanjut saja ya. Nah, kita akan mengurutkan pecahan. Ini Bu Anita mempunyai contoh. Yuk kita mengurutkan pecahan 1/3, 1/2, 1/6, dan 1/4. Kita nanti akan mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Bagaimana caranya? Yang pertama kita akan menggambar dulu pecahan yang menunjukkan 1/3. Nah, pecahannya seperti ini. Kita coba satu bagian kita bagi menjadi 3 bagian, mendapatkan gambar 1/3 seperti ini. Pecahan 1/3 diwakili oleh bagian yang berwarna merah. Lalu kita membuat pecahan 1/2. 1/2 satu bagian. Bagian-bagian ini harus sama ya. Jadi satu bagian ini dibagi menjadi 2 bagian sama besar, kemudian diberi warna atau diarsir. Inilah pecahan yang mewakili 1/2. Lanjutnya adalah 1/6. Satu bagian yang sama ini kita bagi menjadi 6 bagian, sehingga mendapatkan hasil satu bagiannya seperti ini. Nah, ini adalah mewakili pecahan 1/6. Yang terakhir kita membuat pecahan 1/4. Nah, membuat pecahan 1/4 seperti biasa, satu bagian dibagi menjadi 4 bagian. Nah, setelahnya mari kita bandingkan mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. Yuk kita urutkan dari yang terkecil. Yang mana ya? Nah, ternyata inilah bagian yang terkecil, yaitu 1/6. Yang kedua adalah 1/4. Kemudian yang ketiga adalah 1/3. Dan yang keempat adalah 1/2. Kemudian kita urutkan. Berarti urutan pecahan dari yang terkecil ke terbesar adalah 1/6, 1/4, 1/3, dan 1/2. Setelah kita mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke terbesar, sekarang kita kebalikannya, mengurutkan dari besar ke kecil. Caranya sama, kita buat dulu, kemudian kita urutkan dari yang terbesar. Ternyata yang terbesar adalah pecahan 1/2, dilanjutkan 1/3, lalu 1/4, lalu 1/6. Kemudian kita tulis urutan pecahan dari yang terbesar ke terkecil adalah 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/. Nah, kita lanjutkan. Bu, bagaimana jika pecahannya banyak? Apakah kita harus menggambar? Nah, ternyata tidak perlu menggambar. Ada beberapa cara. Cara yang pertama yaitu kita harus menyamakan penyebutnya. Penyebutnya berapa aja ini anak-anak? 3, 2, 6, dan 4. Nah, kita buat penyebut yang bisa membagi 3, 2, 6, dan 4. Akhirnya kita menemukan penyebut yaitu 12. 12 ini kalau kita sebut adalah sebagai KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Tapi itu besok kita belajar KPK-nya. Yang penting untuk hari ini kita mencari yang bisa membagi atau bisa menjadi kelipatan dari 3, 2, 6, dan 4. Jadi hasilnya adalah 12. Lalu kita cari pengalinya dari masing-masing bilangan agar menjadi 12. Yang 3 kita kalikan 4. Yang 2 kita kalikan 6. 6 kita kalikan 2, dan 4 kita kalikan 3. Kemudian pembilangnya menyusul, dikalikan seperti penyebutnya. Kemudian kita hitung. Ternyata 1 kali 4 hasilnya 4, 1 kali 6 hasilnya 6,
6, 1 kali 2 hasilnya 2, dan 1 kali 3 hasilnya 3. Nah, urutannya sama. Jika penyebutnya ini sudah sama, maka untuk mengurutkan pecahan kita tinggal melihat pembilangnya. Pembilangnya ini yang paling besar berarti menunjukkan yang paling besar. Semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, dan sebaliknya. Jadi hasilnya sama, gitu ya. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian ada cara lain yang mempermudah anak-anak untuk mencari urutan pecahan, yaitu dengan menambahkan 0 di atas pembilang. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini anggap adalah bilangan 10. Ini 10, ini 10, dan ini 10. Lalu kita bagi. 10 dibagi 3 berapa anak-anak? Oh, ternyata mendapatkan hasil 3 lebih. Ya. Kemudian 10 dibagi 2 hasilnya, oh ternyata 5. 10 dibagi 6 hasilnya 1, ada lebihan 4, ya kan? Kemudian 10 dibagi 4 adalah 2. Nah, dari bilangan ini kita bisa mengurutkan. Nah, ini dari yang terkecil, nomor 1. Oh, berarti 1/6. Betul ya? Nomor 2 berarti 1/4. Yang hasilnya 3, 1/3, dan hasilnya 5, 1/2. Nah, ini cara yang kedua. Nah, untuk memahaminya, ini Bu Anita berikan contoh lagi satu, yaitu 1/2, 2/5, 1/3, dan 3/4. Sama, kita beri angka 0 di atasnya, ini menjadi sebagai puluhan ya, 10, 20, 10, dan 30. Kemudian kita bagi. 10 dibagi 2 hasilnya 5, pas ya. 20 dibagi 5 hasilnya 4, pas. 10 dibagi 3 hasilnya 3 lebih, ada lebihannya ya. Kemudian 30 dibagi 4, 7, ada lebihannya. Ya, ini sudah mendapatkan angka 5, 4, 3, dan 7. Yuk kita cari urutan yang paling kecil. Oh, berarti ini 3. 3 miliknya 1/3. Setelah 3, 4 miliknya 2/5. Kemudian 5 yaitu miliknya 1/2, dan 7 miliknya 3/4. Paham anak-anak? Cara ini anak-anak bebas boleh memilih dengan menyamakan penyebut atau dengan cara mudah ini. Nah, untuk memahami, apakah anak-anak sudah memahami penjelasan dari Bu Anita tadi? Yuk kita berlatih soal. Yang pertama adalah urutkan pecahan di bawah ini dari pecahan yang terkecil ke terbesar. A 2/5, 3/4, 1/3, dan 1/5. B 2/4, 3/7, 2/5, dan 1/2. Soal yang kedua, kebalikannya, urutkan pecahan di bawah ini dari pecahan yang terbesar ke yang terkecil. Nah, ini pecahannya. Ini nomor A 1/5, 1/8, 3/4, dan 2/6. Sedangkan yang B 2/5, 1/4, 4/5, dan 3/4. Jangan lupa dalam mengerjakan soal-soal matematika harus menggunakan cara. Begitu ya anak-anak ya. Silahkan dicoba. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang unggah-ungguh basa Jawa. Pertemuan kemarin anak-anak sudah belajar aksara Jawa. Nah, sekarang kita coba unggah-ungguh basa Jawa. Unggah-ungguh basa Jawa yaiku aturan adate masyarakat Jawa, babagan sopan santun, tata krama, tata susila kang nggunakake basa Jawa. Nah, gampange unggah-ungguh basa Jawa ana loro, yaiku ngoko lan krama. Sakbenere ana akeh cah, tapi sing kudu anak-anak pahami wis loro wae, yaiku ngoko lan krama inggil. Ngoko dibagi loro. Sing nomor 1 ngoko kasar. Ngoko kasar iki kanggo apa? Ya kanggo contone wong tua marang anak. Dadi wong tuane ngendikan karo anake. Terus nomor 2 karo kancane sing seumuran. Nah, padha umure. Contone, "Le, wis mangan durung?" Utawa, "Rene, ayo do nulis bareng." Nah, kaya ngono kuwi.
Lan ngoko sing nomor loro yaiku ngoko alus. Ngoko alus iki kanggo wong tuwa sing ngendikan marang wong enom, tapi wong enome kuwi luwih dhuwur pangkate. Dadi wong enome luwih dhuwur pangkate. Contone, nang wis dahar durung. Iki endi cah sing rada alus cah? Nah, iki dahar. Nah, iki dahar. Amarga wong tuwa iki ngajeni wong enom sing luwih dhuwur pangkate, tapi ora nganggo krama. Nah, wis isih nganggo wis gak apa-apa, ya. Terus kancane tapi luwih tuwa umure. Nah, luwih tuwa umure. Dadi padha-padha dolanane tapi bocah iki luwih tuwa umure. Mas, mpun maem dereng. Nah, kan beda ya cah ya, mbek sing dhuwur iki nganggo dahar, iki nganggo maem. Maem iki padha karo ya ngoko alus. Ya. Ngerti nggih bedane nggih? Dadi iso ngoko kasar, iso ngoko alus. Lan sing nomor loro yaiku krama inggil. Nah, krama inggil iki dienggo anak marang wong tuwa utawa sing dienggo basa pas pidato-pidato iku yo nganggo krama inggil. Tuladhane, Pak sampun dahar napa dereng. Nah, iki wis iki dadi sampun, durung dadi dereng. Basa ngoko aluse sampun iku empun. Ngono, ngoko kasare wis. Nah, ngono nggih. Anak-anak paham nggih? Dadi basa padinane anak-anak nek karo kancane nganggo ngoko kasar, nek karo kancane sing luwih tuwa umure nganggo ngoko alus, nek marang wong tuwa, marang guru iku nganggo krama inggil. Tapi ora entuk mbasakno awake dhewe. Contone, Bu, kula dereng nyerat. Nah, iku salah. Sing bener Bu, kula dereng nulis. Ya. Nah, kula nek anak-anak iku ngomongi kula iku nganggo basa ngoko alus. Aja nganggo krama inggil, saru iku nggih. Nah, saiki nyoba anak-anak ngisi tabel ing bagan iki ya. Contone ngoko kasare mangan, ngoko aluse madang utawa maem. Krama inggile dahar. Ngoko kasare ngombe, ngoko aluse nginum, krama inggile ngunjuk. Nah, saiki sing titik-titik iki bocah-bocah isi kanthi bener. Ngoko aluse tilem, ngoko kasare apa, krama inggile apa. Ngoko kasar lunga, ngoko aluse apa, krama inggile apa. Krama inggile rawuh, ngoko aluse apa, ngoko kasare apa. Pun nggih cah? Iki pembelajaran basa Jawa ing dina iki. Nah, pembelajaran dari Bu Anita sudah selesai. Jadi hari ini kita belajar tentang matematika dan bahasa Jawa. Semoga anak-anak memahami apa yang Bu Anita sampaikan. Semoga bermanfaat. Bu Anita akhiri. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.